Jadi gini, India benar-benar ambisius untuk eksplorasi luar angkasanya mereka. Baru saja berhasil mendarat di bulan, mereka tiba-tiba merencanakan ingin meluncurkan satelit ke matahari. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini kita akan membahas tentang fenomena yang terjadi di India. Lagi heboh banget. Tapi ini bukan soal street foodnya atau suara klakson yang begitu menggelegar di negara tersebut. Enggak, ini beda. Kita patut memberikan apresiasi juga ya kepada negara tetangga sesama Asia kita ini, karena kabarnya mereka sudah berhasil mendaratkan astronot mereka di bulan. Memang kalau berbicara tentang teknologi, India ini tidak bisa kita remehkan, geng. Kalau kalian ke kantor-kantor yang besar gitu ya, kantor-kantor yang maju, bahkan di Google sekalipun, itu ada orang Indianya. Orang IT-nya biasanya ada orang India, atau CEO-nya orang India. Karena memang kalau kita berbicara India, tidak semuanya melulu hal-hal yang gelap-gelap gitu. Tapi ada juga sisi terangnya. Karena mau bagaimanapun, orang-orang pintar itu juga banyak berasal dari India. Dan negaranya sendiri itu sangat mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Kualitas militer mereka, mulai dari alutsista sampai pasukannya, itu juga nggak bisa diragukan. Baru-baru ini, hal yang bikin heboh justru yang gue bilang tadi tuh. Mereka mengklaim kalau mereka berhasil mendaratkan astronot mereka di bulan. Tapi ada tapinya nih. Banyak orang yang meragukan tentang kebenaran fenomena ini. Banyak orang yang membanding-bandingkan kayak, ya lu bikin makanan aja masih kayak gitu, gimana lu mau ke bulan gitu. Emang sempet gitu. Banyak orang yang meremehkan persoalan India bisa mencapai bulan ini. Dan sekarang mari kita bahas nih fakta-fakta yang unik, yang mana nanti kalian bisa menilai sendiri lah. Benar gak sih kalau India ini sudah berhasil mendaratkan astronot mereka atau pesawat ruang angkasa mereka ke bulan, atau justru ya ini sesuai dengan isu, yaitu India sedang ngeprank? Coba deh kita bahas sekarang, langsung aja di sisi lain. Sebelum panjang lebar membahas fenomena yang sedang ramai, kita bahas dulu nih, semaju apa sih teknologi yang ada di India? Berbicara tentang India, negara ini adalah negara yang terletak di Asia Selatan dan merupakan negara ke-7 terluas di dunia. India bagian timur itu berbatasan langsung dengan Myanmar dan juga Bangladesh. Bagian selatannya berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Sri Lanka, dan bagian barat berbatasan langsung dengan Afghanistan dan juga Pakistan, dan bagian utara berbatasan dengan pegunungan Himalaya, Cina dan Nepal. Soal jumlah penduduk, yang selama ini kita selalu bilang penduduk Cina ada di mana-mana, tersebar di mana-mana gitu ya. Ternyata penduduk India ini masuk ke dalam kategori salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia. Yang mana menurut data pada tanggal 28 Juli tahun 2023, jumlah mereka itu sebanyak 1,43 miliar jiwa. Wow. Dan bahkan ya, baru-baru ini ada fenomena di mana ketika di Toronto ada acara besar atau acara lokal mereka, yaitu Toronto Day kalau nggak salah, apa Canadians Day gitu, gue lupa. Mungkin nanti editor gue bisa tampilin ya, karena ini di luar skrip nih. Gue ingat banget, itu yang keluar ke jalanan malah bukan orang Kanada, bukan orang Toronto, tapi yang keluar ke jalanan justru orang-orang India yang membludak. Nah, ini kok bisa terjadi nih? Yaitu tadi, penduduk mereka tuh banyak banget tersebar di seluruh dunia. Dan bahkan untuk negara Kanada aja yang terbuka dengan imigran, mereka justru menampung banyak sekali keturunan India. Karena India ini termasuk ke dalam kategori negara terbesar atau terluas di dunia, maka kekayaan alam yang dimiliki oleh India itu berasal dari hutan dengan luas wilayah mencapai 718.000 km persegi, dan persebaran terluas itu ada di daerah Madhya Pradesh, yaitu seluas 133.000 km persegi. Jadi jangan kaget ya kalau India ini kaya dengan hasil buminya. Mereka ini adalah negara penghasil damar, penghasil karet, bambu, kayu, dan juga rempah-rempah. Nah, jadi kalau kalian sering melihat street food Prindavan, jangan heran kalau makanan mereka itu ya rempah-rempahnya tuh main buang-buang aja gitu, kayak mubazir gitu, dan bahkan makanannya sampai numpuk. Nah, karena memang negara mereka ini kaya akan rempah, geng. Dari sektor
sektor pertambangan mereka juga ada. Hasil pertambangan dari negara India ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, barang tambang bukan logam. Lalu ada barang tambang logam, besi dan belerang untuk industri berat, dan mineral untuk pembangkit tenaga listrik. Sampai akhir abad ke-20, perkembangan industri di India ini berkembang sangat pesat, mereka sangat maju. Hal ini berbanding lurus dengan ketersediaan bahan mentah, yaitu hasil alam mereka, dan juga banyaknya penduduk mereka yang membuat produksi di negara tersebut berjalan terus. Tapi ini tidak terlepas dari kepintaran mereka juga ya geng. Ya percuma kan kalau ada sebuah negara, misalkan negara tersebut penghasil sumber daya alam, banyak karet, banyak rempah-rempah, banyak kayu-kayu, pohon-pohon gitu. Tapi kalau misalkan penduduknya enggak smart alias bego gitu ya percuma, akhirnya bahan mentah itu nggak bisa diolah, jadi tidak berjalan. Kalau di India, saking banyaknya manusia dan juga mereka itu kan berkasta-kasta nih. Jadi ada kasta-kasta yang memang bernasib baik, bernasib mujur, mereka bersekolah, mereka pintar, nah mereka lah yang akan menjadi penggerak dari produksi tersebut. Sementara yang tidak mujur nasibnya dari kasta-kasta rendah, ya mereka menjadi pekerja kasar. Ya begitulah cara industri mereka bekerja. Tapi yang jelas, hal tersebut membuat negara yang satu ini menjadi maju. Hampir sebagian besar masyarakat di India itu bekerja sebagai petani. Makanya sepertiga pendapatan negara itu berasal dari sektor pertanian. Hasil pertanian mereka itu nggak cuma kayak di negara kita ya kan. Kalau negara kita kan penghasil beras. Tapi di negara mereka, walaupun sama-sama Asia nih, mereka itu punya gandum. Lalu beras atau padi udah pasti ada. Dan juga mereka memiliki perkebunan teh, perkebunan kopi, dan lain-lain. Jadi bisa dikatakan secara pertanian, walaupun negara kita Indonesia ini asri, subur, tetapi untuk hasil bumi mereka jauh lebih banyak. Wajah India yang selalu dilihat remeh, dipandang remeh oleh dunia, mulai dari banyaknya daerah kumuh, suara klakson yang begitu bising, dan juga ada beberapa spot tempat kotor, salah satunya Sungai Gangga yang mereka bangga-banggakan gitu. Nah, tapi untuk soal kemajuan teknologi, mereka benar-benar nggak bisa dianggap remeh. Sekitar 2 dekade lalu, India sudah mulai dengan transformasi teknologi yang membuat negara ini menjadi salah satu negara dengan kekuatan IT terkuat di dunia. Makanya banyak hacker yang dari India. Industri IT yang ada di India itu mampu menghasilkan orang kaya baru dan menyerap banyak tenaga kerja. Lalu pemerintah mereka sangat melek dan sangat peduli dengan hal ini. Pemerintah India itu membangun banyak pendidikan teknologi berupa 46 institusi teknik negeri yang ada di negara mereka. Bahkan India juga memiliki satu institut negeri yang terletak di Mumbai dan hanya fokus kepada satu bidang doang geng, yaitu kimia. Nah jadi bayangkan nih, mereka tuh benar-benar fokus dengan jurusan tersebut sehingga menghasilkan manusia-manusia terdidik yang benar-benar menguasai ilmu tersebut. Ya ibaratnya tuh mereka nggak pusing harus mempelajari semua mata pelajaran, mereka benar-benar mempelajari satu jurusan aja yang membuat mereka setelah itu ya menjadi ahlinya. Lalu sistem belajar di Universitas Teknik India ini juga nggak main-main. Seorang mahasiswa yang ingin lulus di sana harus menuntaskan sebanyak 190 SKS. Lumayan rontok tuh rambut. Dan juga kebanyakan mahasiswanya itu jarang sekali lulus sampai lebih dari 4 tahun. Karena kalau udah lebih dari 4 tahun ya bisa saja di DO atau bahkan dibully di sana. Jadi pendidikan benar-benar diutamakan. Nah tapi fenomena ini terkhusus bagi anak-anak teknik ya geng. Nggak tahu nih untuk jurusan lain di India ya mungkin beda halnya, tapi untuk anak-anak tekniknya itu benar-benar fokus dan mereka ini dikenal sebagai mahasiswa yang bisa diandalkan. Jadi jangan heran geng kalau kalian membuka beberapa aplikasi, contoh aja kayak Adobe gitu ya. Ini yang familiar banget nih dengan dunia digital sekarang. Ada Adobe Premiere, ada Adobe Photoshop, Adobe Audition dan lain-lain. Itu kalau kalian lihat pas pertama kali buka tuh kan ada tuh tulisan-tulisan nama engineer-nya. Itu udah pasti ada nama orang India di sana. Dan di setiap perusahaan-perusahaan besar, misalkan kayak Microsoft, Apple, Facebook, Google, Nokia, Samsung, dan lain-lain, pasti ada orang India di back office-nya atau sebagai petingginya, geng. Selain di bidang komputer dan juga elektronik, setiap tahunnya ada ratusan insinyur di India yang direkrut oleh perusahaan-perusahaan terkenal seperti misalnya Unilever, Chevron, dan juga perusahaan-perusahaan lain. Sehingga bisa dikatakan banyak sekali orang-orang keturunan India yang karirnya bagus. Nah, lalu singkat cerita, dikarenakan negara ini sudah mulai maju teknologinya dan juga banyak orang-orang pintar yang terlahir di sana, akhirnya negara mereka membuat sebuah inovasi di sektor teknologi yang bernama Software as a Service
atau SaaS, tulisannya tuh SaaS. SaaS ini adalah sebuah layanan aplikasi berbasis cloud computing yang biasanya dapat diakses lewat aplikasi di situs web. Layanan SaaS ini mungkin yang populer di telinga kalian salah satunya yaitu Zoom, Microsoft, sampai dengan aplikasi-aplikasi di Google. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh McKinsey & Co dan juga SAS Bumi, industri SaaS ini akan bernilai sebesar 1 triliun USD pada tahun 2030 mendatang. Selain itu, perusahaan SaaS milik India ini mampu mencetak 500.000 pekerja baru. Dan untuk sekarang aja itu ada sekitar hampir 1.000 perusahaan sejenis yang ada di India, di mana 10 diantaranya adalah unicorn dan startup yang masing-masing nilainya kurang lebih sekitar 1 juta USD. Wah, maju banget negara ini. Dan sejumlah raksasa teknologi juga melakukan eksperimen produk mereka di India. Karena India dianggap memiliki pasar yang cukup besar, sehingga beberapa perusahaan teknologi berinvestasi di negara ini. Dan India juga disebut memiliki lingkungan bisnis yang sangat ramah tanpa adanya batasan negara. Dan mereka juga memiliki ekosistem startup yang lebih bagus serta tenaga kerja yang terampil. Ya, berbeda ya dengan di negara kita. Banyak startup yang akhirnya tutup. Ya, permasalahannya gara-gara gaji dari tenaga terampilnya itu terlalu besar, terlalu over. Dan kalau di Indonesia tuh dikenal dengan bakar duit dulu lah, nanti hasilnya belakangan. Setelah bakar duit biasanya bangkrut sih, kebanyakan bangkrut. Dan gue salah satu mantan karyawan yang dirumahkan gara-gara perusahaannya bangkrut. Jadi di India itu bisa kalian dapatkan ya gambarannya gimana mereka majunya. Mungkin selama ini apa yang tersebar di media sosial tentang negara tersebut jorok, tentang kumuhnya, dan juga beberapa kebiasaan mereka yang tidak bisa diterima oleh norma-norma kita, itu mungkin hanya kamuflase. Supaya apa? Supaya kita tuh ya agak lalai kali ya dengan kemajuan teknologi dunia. Karena kita beranggapan kayak, nggak apa-apalah, males-males dikit, masih ada kok negara yang lebih hancur. Kan mungkin bisa aja kayak gitu. Ternyata diam-diam India dibalik semua kontroversi negaranya yang dianggap kotor, yang dianggap ya aneh-aneh gitu ya, ternyata mereka justru semakin memajukan bidang teknologi negara mereka. Sehingga ya bisa kita katakan negara kita sekarang kalah majunya dari sektor teknologi. Oke, mungkin di sini kalian udah dapat gambaran ya bagaimana kondisi India sekarang secara teknologinya yang begitu maju, yang begitu berkembang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan inti atau pembahasan utama yang nanti kalian nilai sendiri hal ini benar atau enggak, yaitu tentang mendaratnya astronot India di bulan. Ini cukup mengagetkan banyak pihak ya geng. Semua negara seluruh dunia benar-benar kaget. Karena sejak India merdeka pada tanggal 15 Agustus tahun 1947, India ini tidak pernah punya program untuk keluar angkasa sebagai proyek nasional mereka. Perdana Menteri pertama India di saat itu yang bernama Jawaharlal Nehru, dia lebih menginginkan India ini berfokus kepada nuklir. Nah, dia menginginkan India memulai proyek nuklir gara-gara di saat itu atau zaman itu teknologi nuklir masih menjadi teknologi yang sangat seksi atau teknologi idaman bagi pertahanan sebuah negara. Dan mereka juga berfokus kepada energi terbarukan, tetapi sayangnya karena banyaknya keterbatasan, pengembangan nuklir dan juga energi terbarukan ini tidak bisa langsung terwujud. Tapi di saat itu India tidak menyerah geng. Mereka tetap berusaha dan akhirnya baru bisa memulai pada tahun 1954. Nah, lalu kapan nih India mulai melirik proyek luar angkasa? Kok tiba-tiba mereka tertarik dengan proyek luar angkasa? Yang mana dari zaman dahulu banyak sekali isu-isu miring tentang hal ini. Ada yang mengatakan hoax, ada yang mengatakan atmosfer bumi tidak mungkin bisa ditembus, terus juga nggak mungkin ada orang yang mampu terbang ke bulan. Nah, ternyata semua ini berawal pada tahun 1960. 6 tahun setelah mereka memulai proyek nuklir dan energi terbarukan. Ketertarikan ini dimulai karena adanya situasi perang dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Rusia yang saat itu namanya masih Uni Soviet. Yang mana perang dingin ini bermaksud untuk memperebutkan pengaruh ideologi masing-masing negara, yaitu negara Soviet dan Amerika tadi. Dan dibalik itu, seperti yang kita tahu ya, gue udah pernah ceritakan nih, antara Uni Soviet dan Amerika itu berlomba-lomba untuk bisa memajukan teknologi antariksa mereka. Sehingga hal inilah yang membuat India ini jadi kepincut. Mereka jadi pengen gitu. Ya kita tahu lah India ya,
India ini kan orang-orangnya tuh nggak mau kalah gitu ya. Kalau kita lihat dari misalnya kayak TikTok Indonesia tuh kan keren-keren ya, banyak banget yang keren-keren. Nah, India nggak mau kalah, mereka juga bikin tren-tren TikTok mulai dari yang cringe banget sampai dengan yang keren juga ada. Begitu juga dengan perfilman, mereka juga nggak mau kalah. Hollywood itu keren-keren banget CGI-nya, India keren banget juga, tapi terkadang nggak masuk akal. Saking kerennya jadi nggak masuk akal. Misalnya kayak mobil tabrakan tiba-tiba udah terbang kemana-mana, pas jatuh ke tanah bisa jalan lagi. Tapi dari editannya terlihat nyata, tapi secara logika ya nggak mungkin. Nah, itulah India. India tidak pernah mau kalah dalam bidang apapun. Mereka akan berusaha untuk mempelajari bahkan menyaingi negara-negara maju. Para pejabat India di saat itu mengatakan kepada masyarakatnya untuk harus bisa mengambil peran dalam setiap proses kemajuan teknologi, termasuk salah satunya kemajuan teknologi antariksa. Nah, mereka nggak mau cuma nonton-nonton doang. Apalagi mengingat dari dulu sudah banyak ilmuwan-ilmuwan asal India yang berkontribusi di setiap proyek-proyek teknologi yang maju. Salah satunya adalah pengembangan teknologi luar angkasa, yang mana terdapat beberapa barisan nama ilmuwan yang berasal dari India. Ada yang bernama Vikram Sarabhai, lalu ada Vasant Gowarikar, lalu ada Suresh Gupta, dan masih banyak lagi. Di saat itu mereka merasa kayak sayang banget gitu kan, SDM jenius asal India ini malah dipekerjakan di negara lain untuk membuat negara lain maju. Nah, akhirnya Perdana Menteri mereka yang bernama Nehru itu menyetujui gagasan tentang berkembangnya ilmu pengetahuan yang ada di India. Nah, dia pengen India ini juga bisa bersaing dalam teknologi-teknologi canggih dunia. Langkah awal yang diambil oleh India untuk bisa masuk ke dalam sektor luar angkasa ini adalah dengan mendirikan India National Committee on Space Research atau INCOSPAR, tepat pada bulan Februari tahun 1962. Proyek ini berada di bawah Department of Atomic Energy. Proyek pertama yang dibicarakan oleh INCOSPAR adalah perumusan lokasi penerbangan roket global. Nah, ternyata diketahui India adalah lokasi paling strategis untuk penerbangan roket. Nah, hal inilah yang membuat mereka semakin pede. Mereka semakin bersemangat untuk fokus pada proyek luar angkasa mereka dengan mendirikan sebuah fasilitas peluncuran roket yang bernama Tumba Equatorial Rocket Launching Station atau disingkat dengan TERS. Nah, fasilitas ini didirikan pada tahun 1963 dan TERS ini tidak hanya digunakan oleh India, tapi tempat ini juga diandalkan oleh negara-negara lain yang mau menerbangkan roket. Nah, kenapa bisa? Karena memang itu semacam bandaranya gitu loh, geng. Dan tempatnya memang benar-benar strategis dan bahkan proyek ini didanai oleh dua negara yang sedang bersaing, yaitu Amerika dan Uni Soviet. Karena merasa kayak ya dari India inilah yang cocok. Walaupun mereka bersaing, tapi mereka menginginkan satu tempat untuk sama-sama menerbangkan roket. Karena kan tujuan persaingannya adalah siapa yang bisa mencapai ruang angkasa. Mulai dari sinilah India ini mulai jauh lebih maju dibandingkan negara-negara yang merdekanya tidak beda jauh dengan India ya, salah satunya negara kita. Bahkan negara kita merdeka jauh lebih duluan, 2 tahun sebelum India pada tahun 1945, India 1947. Nah, tetapi karena ambisi dari India ini dan juga dia mendapatkan dukungan dari dua negara besar, maka mereka jauh lebih melek atau lebih duluan maju daripada kita. Pada tahun 1960-an, itu India sudah banyak berhasil dan sukses dengan proyek luar angkasa mereka. Bahkan, India ini sudah ikut serta dalam pengembangan serta peluncuran satelit Sputnik dan juga Apollo. Lalu kemudian, karena merasa mereka ini sudah cukup kuat, ilmunya sudah cukup banyak, pengalamannya ya juga udah cukup lama gitu kan. Akhirnya, pemerintah India membentuk sebuah badan antariksa independen, alias badan antariksa milik India sendiri, untuk menggantikan INCOSPAR, yaitu Indian Space Research Organization atau ISRO. Nah, ini mereka bentuk pada tahun 1967. Nah, singkat cerita nih geng, saking majunya India ini, untuk pertama kalinya tahun 1975, India sudah berhasil menerbangkan satelit pertama mereka yang mereka buat sendiri. Wah, keren ya, Brindavan. Lo nggak bisa ngata-ngatain Brindavan terus-terusan, geng. Di balik itu semua mereka pintar loh. Lalu, kenapa selama ini nggak heboh gitu ya? Kenapa selama ini banyak orang yang nggak melek dengan prestasi yang ditorehkan oleh India? Nah, pada akhirnya ya, yang namanya emas, walaupun dia di dalam kubangan atau sepiteng sekalipun ya, dia tetaplah emas. Dan itu yang terjadi kepada India. Banyak orang yang meremehkan, banyak orang yang merasa kayak ya India ini gimana-gimana gitu ya. Nah, ternyata tepat di hari Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2003 kemarin, India
India akhirnya menunjukkan taring mereka dengan menorehkan prestasi di mana pesawat ruang angkasa mereka yang bernama Chandrayaan-3 berhasil mendarat di dekat kutub selatan bulan dan menjadikan India sebagai negara pertama yang berhasil mendarat di ujung bulan. Wah, gile nggak tuh? Sebelumnya Chandrayaan ini diluncurkan pada tanggal 14 Juli tahun 2023, geng. Peluncurannya itu dari pelabuhan antariksa yang ada di Sriharikota yang terletak di pantai timur India. Nah, karena keberhasilannya tersebut, India tercatat sebagai negara keempat setelah Amerika, Uni Soviet, dan Cina yang berhasil mendarat di bulan. Nah, yang mana pendaratan mereka di bulan ini dianggap sebagai bentuk kemajuan teknologi antariksa milik India. Pendaratan ini terjadi pada jam 18:03 waktu India. Perdana Menteri India yang bernama Narendra Modi di saat itu dengan bangga mengatakan keberhasilan India ini adalah keberhasilan seluruh umat manusia dan mereka akan siap membantu negara-negara lain yang ingin mendarat di bulan juga, katanya. Dan dia juga menyemangati ya negara-negara lain, kata dia, ya kalian juga bisa lah gitu. Nggak tertutup kemungkinan siapapun bisa, termasuk negara-negara yang ada di kawasan selatan. Pasti juga bisa mencapai prestasi seperti yang India lakukan. Di saat itu dia mensupport lah, jadi motivator lah buat negara-negara lain. Lalu geng, di sisi lain, setelah 2 jam berhasil mendaratkan pesawat ruang angkasa mereka di bulan, pihak Indian Space Research Organization atau ISRO itu langsung memposting keberhasilan tersebut di Twitter yang sekarang menjadi X gitu ya namanya. Nah, yang mana postingan itu menunjukkan bagaimana kondisi dari permukaan bulan. Tidak lama setelah mendarat, ISRO berhasil membangun komunikasi antara pesawat ruang angkasa mereka dengan kendali misi. Dalam waktu singkat, penjelajah bertenaga surya bernama Pragyan akan muncul dari pendarat Vikram milik Chandrayaan-3. Dua robot ini akan menghabiskan 1 hari di bulan, yang mana katanya 1 hari di bulan itu durasinya selama 14 hari di bumi. Tujuan mereka untuk menjelajahi bulan ini adalah untuk mengumpulkan data ilmiah tentang susunan bulan. Tapi sekedar informasi ya geng, Chandrayaan-3 ini merupakan percobaan kedua yang dilakukan oleh India untuk mendarat di dekat kutub selatan bulan, karena pada bulan September tahun 2019 lalu mereka sudah sempat melakukan hal yang sama, yaitu dengan Chandrayaan-2. Namun sayangnya Chandrayaan-2 ini terjatuh di bulan karena terjadi kesalahan perangkat lunak. Dan banyak timbul pertanyaan nih, kenapa India lebih memilih kutub selatan bulan? Kenapa tidak seperti negara-negara lain? India mengatakan mereka memilih kutub selatan bulan karena daerah tersebut belum terpetakan, alias belum ada orang yang berhasil ke sana. Dan mereka mengatakan kemungkinan di sisi tersebut terdapat cadangan air beku sehingga sangat menarik bagi para ilmuwan untuk dieksplorasi. Nah, jadi tujuan dari India ini gokil juga ya. Bener-bener wah, maju banget pemikirannya. Maju 100 kali lebih jauh dari negara kita kayaknya. Tapi geng, dari semua kebanggaan ini, dari semua keberhasilan India ini, ya tetap aja karena image mereka gimana gitu ya, banyak sekali hate komen atau isu-isu yang mengatakan kalau ini semua adalah bohong. Berbagai komentar miring datang dari seluruh negara yang mengatakan kalau pendaratan di bulan yang dilakukan oleh India hanya gimmick semata. Kalau kalian lihat di media sosial, terutama di TikTok nih, yang informasinya sangat cepat berputar gitu ya, banyak beredar video-video yang mengatakan kalau pendaratan di bulan itu hanya hoax, yang mana ini disetting oleh negara itu sendiri, katanya nih. Nah, ini bukan kata gue ya, gue di sini hanya menyampaikan. Nanti ada lagi nih yang salah paham, malah ngatain gue yang bilang hoax. Nah, ini bukan. Yang bilang hoax adalah netizen dari banyak negara, termasuk negara kita. Seperti misalnya di dalam video yang satu ini, kalian bisa lihat. Di dalam video tersebut mengatakan kalau peluncuran serta rekaman yang memperlihatkan proses penerbangan pesawat ruang angkasa itu terlihat sangat palsu, kayak editan, 2D doang, kayak games gitu. Lalu ada lagi sebuah foto yang mendeskripsikan warga India yang sedang menonton siaran secara langsung tentang pendaratan Chandrayaan-3 di bulan. Tapi kalau dilihat-lihat dari gambarnya, memang ya gambar pesawatnya kayak mainan gitu geng, kayak kelihatan gak real gitu. Ditambah lagi banyak orang yang bingung, ini sebenarnya beneran live pesawatnya mendarat atau itu cuma semacam radar gitu. Tahu gak sih kayak Maps, kalau kita buka Google Maps kan ada logo mobil atau gambar mobil gitu ya yang terus berjalan, yang tandanya itu adalah kita gitu. Nah, di video pendaratan bulan tersebut itu kurang lebih kayak gitu geng. Roketnya itu aneh banget, kayak pesawat kertas atau gambar krayon gitu loh. Tapi pemberitaan mengatakan kalau masyarakat India di saat itu menonton pendaratannya secara live. Lalu kalau memang itu secara live, kenapa bentuknya kayak gitu? Dan kalau live, lalu siapa yang merekam gitu kan? Emang dari mana ya? Apa mungkin kamera satelit ya? Gue juga nggak tahu sih, ilmu gue kan nyampe situ nih. Tapi
Jadi itulah pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari banyak pihak. Dan secara logikanya, kalau mereka memang baru mendarat di sana, otomatis kan belum ada apa-apa gitu. Ya apa mungkin mereka pas detik-detik mau mendarat di sana udah pasang kamera duluan kali ya? Atau gimana gitu? Bener-bener nggak masuk di dalam logika. Lalu coba kita lihat sedikit pada era yang lalu gitu ya. Kita mundur sedikit nih tentang cerita Amerika yang mendaratkan Apollo 11 di bulan. Yang mana sampai saat sekarang ini kejadian tersebut masih menjadi konspirasi. Pendaratan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di saat itu disiarkan dan ditonton oleh jutaan orang dari seluruh dunia, tidak hanya dari Amerika. Tetapi anehnya, pendaratan yang dilakukan oleh India ini justru tidak disiarkan oleh mereka. Jadi yang bisa nonton hanya orang-orang di sana gitu. Entah itu para pekerjanya atau mungkin rakyatnya juga bisa nonton kali ya. Tapi nggak terlalu heboh. Hebohnya itu baru di media sosial. Ketika ditanyakan apa alasannya, mereka menjawab alasannya karena lokasi pendaratan yang ada di kutub selatan bulan menerima sedikit sinar matahari yang menyebabkan bagian tersebut lebih gelap dibandingkan bagian bulan yang lain. Jadinya makanya mereka nggak mau nyiarin, takut nggak kelihatan. Days, most of the liquid inside, like the propellants would have frozen. Some of the electronics would have got damaged. The battery also would have gone dead. Padahal kalau dipikir-pikir, sekarang kan sudah ada teknologi yang namanya senter, udah ada teknologi yang namanya lampu. Masa sekelas pesawat ruang angkasa gitu nggak ada lampu ya? Tapi ya nggak tahu juga, itu pertanyaan goblok gue doang sih, karena ilmu gue kan nggak sampai ke sana. Dan ya banyak orang di saat itu agak bingung menerima jawaban dari pihak India, yang mana orang-orang mengatakan kalau memang mereka mendaratkan pesawat mereka di daerah kutub selatan bulan ini, otomatis kan mereka sudah meriset, sudah meneliti lokasi tersebut, yang mana lokasinya memang gelap banget. Terus kenapa ya pesawatnya nggak dipasangin lampu gitu. Dan hal ini benar-benar menjadi cemoohan banyak pihak. Tetapi jujur geng, sebenarnya di dalam posisi ini gue menempatkan diri gue sebagai orang yang netral ya. Karena kenapa? Terkadang ya mungkin stigma dari hal-hal buruk yang ada di media sosial membuat orang-orang jadi nggak percaya dengan apa yang dilakukan oleh India. Tetapi kan tidak tertutup kemungkinan semua itu bisa jadi ya benar adanya nggak sih mereka mendaratkan pesawat mereka di bulan gitu kan. Dan apa yang kita lihat yang tersebar di media sosial tentang gambar pesawat mereka yang kayak krayon gitu ya, yang kotak-kotak 8 bit kayak Free Fire zaman dulu gitu ya, itu mungkin hanya sebuah radar, bukan gambar asli dari pendaratan. Bisa aja. Tetapi ya anehnya adalah kenapa sekelas penerbangan yang sepenting ini atau sebesar inilah gitu ya, kok mereka bikin radarnya kotak-kotak gitu ya, kayak pikselnya kayak kurang gitu. Kenapa nggak bikin yang sekalian yang cakep gitu gambarnya? Kan mereka jago CGI itu. Kenapa sesederhana itu? Dan ketika dunia tahu ya malah jadi cemoohan, ya nggak sih? Ya tapi kita tetap harus respect lah. Nggak boleh terlalu nge-hate lah gitu ya. Karena apapun yang dilakukan oleh India kan mereka ini sudah berusaha, dan bisa aja apa yang mereka lakukan ini benar, justru kita yang nggak tahu apa-apa. Kita yang bodoh ya, nggak tahu juga. Itulah kira-kira ya. Dan untuk fenomena ini jujur aja gue nggak mau ngejudge, itu urusan kalian mau percaya apa enggak. Tapi yang jelas gue sudah menyampaikan informasinya. Lalu geng, keberhasilan India ini semakin membuat India tuh excited dengan dunia antariksa. Mereka tuh semakin menggebu-gebu ingin mencapai yang lebih epic lagi. Lo tahu apa? India berencana untuk bisa menuju ke matahari. Gue tahu lo di rumah sekarang lagi senyum-senyum kecil. Iya, nggak apa-apa, terserah lo aja. Tapi percaya nggak percaya, ini beneran. India sedang merencanakan project mereka agar bisa ke matahari. Nah, gue jadi mikir tuh, kenapa ya India bisa kepikiran ke sono ya? Bukannya matahari tuh panas banget ya? Apa mungkin karena negara mereka kan salah satu negara terpanas di dunia kan? Pernah ada fenomena tuh, kejadian bencana, banyaknya orang-orang yang meninggoy karena dehidrasi gara-gara India tuh panas banget. Nah, mungkin berdasarkan pengalaman, India sudah terbiasa dengan rasa panas yang amat panas ya kan. Mungkin mereka sudah kebal dan merasa kayak oke, kami siap. Gue siap untuk menuju ke matahari. Karena ya pengalaman itu tadi, mereka sudah melewati yang namanya musim kemarau yang super duper gitu. Oke, sekarang kita fokus ke ceritanya nih, geng. Jadi gini, India benar-benar ambisius untuk eksplorasi luar angkasanya mereka. Baru saja berhasil mendarat di bulan, mereka tiba-tiba merencanakan ingin meluncurkan satelit ke matahari. Dan pernyataan ini sebenarnya sudah mereka publish sebelum berhasilnya pendaratan di bulan, yaitu tepat pada tanggal 2 Agustus tahun 2023. Satelit mereka bernama Aditya L1, Aditya L1. Nah, yang namanya Aditya tuh ya, bentar lagi lo nyampe matahari tuh, Dit. Siap-siap aja.
Nama Aditya sendiri itu diambil dari bahasa Hindi yang berarti matahari. Dan Aditya L1 itu diluncurkan dengan tujuan untuk mengamati aktivitas matahari secara real time guna mempelajari angin matahari yang dapat menyebabkan gangguan di bumi dan biasa disebut dengan aurora. Gokil, mulia sekali tujuan India. Mereka ingin mempelajari bagaimana nih keseharian matahari, ngapain aja, bangun tidur jam berapa, mungkin kayak gitu. Mereka benar-benar pengen memperhatikan hal tersebut, geng. Demi apa? Demi keselamatan umat manusia, ya kan? Seperti yang dikatakan tadi gitu. Untuk jangka panjangnya nanti, data dari misi tersebut atau hasil dari penelitian tersebut bisa membantu para ilmuwan untuk meneliti dampak matahari terhadap pola iklim yang ada di bumi. Bener kan kata gue? Sangat-sangat mulia tujuannya. Aditya L1 ini nanti akan menumpang di kendaraan peluncur tugas berat milik India yang bernama PSLV. Dan Aditya L1 ini akan menempuh jarak sejauh 1,5 juta kilometer dalam waktu sekitar 4 bulan penerbangan untuk mempelajari atmosfer matahari. Gokil. Mana tuh? Bensinnya berapa tuh ya? 4 bulan lu gak berhenti-berhenti melayang. Satelit ini nantinya akan menuju ke sebuah tempat di luar angkasa di mana terdapat banyak benda-benda cenderung tetap berada di tempat karena keseimbangan gravitasi. Yang nantinya tempat ini akan membantu Aditya L1 mengurangi konsumsi bahan bakar karena sudah dalam posisi yang diam dan stabil. Jadi kayak misalkan kita pernah lihat ya di film-film batu-batu meteor yang melayang-layang gitu kan. Udah turun kagak, naik kagak, pindah-pindah juga kadang gitu ya. Nah itu kan bisa membuat si pesawat ruang angkasa mereka yang bernama Aditya L1 ini netep gitu. Jadi bisa matiin mesin. Kalau gua kasih contoh nih geng ya, kayak lu naik motor di turunan, pernah nggak ke puncak? Pas tanjakan kan capek banget motor lu tuh. Udah sampai ke puncak pas turunan nih, lu matiin mesin. Karena apa? Motornya jalan sendiri. Gunanya apa? Untuk menghemat bensin. Nah kalau motor digituin biasanya rusak tuh. Tapi kalau Aditya L1 dia nggak turunan. Jadi mesinnya kagak mutar dalam kondisi mati. Dia cuma melayang-layang gitu. Kayak apa ya? Kayak bot gitu ya, kayak kapal di laut gitu. Dimatiin mesinnya cuma terombang-ambing kemana arah angin membawa gitu. Kurang lebih kayak gitulah, pengibaratan simple dan bodohnya. Kayak gitu. Peluncuran dari Aditya L1 ini atau proyek mereka ini itu akan memakan biaya sekitar 3,8 miliar rupiah. Berapa tuh rupiah tuh? Kalau di-convert ke rupiah gue nggak tahu deh. Nanti mungkin editor gue bisa tulis di bawah ya berapa. Kalau dibandingkan dengan anggaran dari negara-negara lain, sebenarnya India ini memiliki program luar angkasa yang anggarannya cukup rendah. Kenapa demikian? Karena memang India ini sistemnya tuh ATM, amati tiru modifikasi. Mereka meniru apa yang sudah dilakukan oleh negara lain, melihat pengalaman negara lain, kegagalan demi kegagalan negara lain tidak mereka lakukan lagi, sehingga hal tersebut bisa menghemat budget. Jadi nggak perlu terlalu banyak trial errornya lah gitu, nggak perlu banyak ngeluarin dana untuk latihan. Dan hal ini juga tidak terlepas dari banyaknya orang-orang jenius yang berasal dari India. Nah, kita jangan lupa tuh, kenapa India ini bisa menghemat budget? Karena mereka dari dulu sudah menginvestasikan waktu mereka untuk berinvestasi di leher ke atas. Nah, itu yang disebut oleh para motivator investasi leher ke atas, yaitu bersekolah, pinter gitu, mengisi isi kepala gitu. Jadi di masa depan mereka tidak membutuhkan dana yang terlalu besar lagi karena udah pinter nih. Dan kebetulan orang-orang pinter ini berasal dari negara mereka sendiri, otomatis gaji orang-orang pinter ini jauh lebih rendah daripada gaji di luar negeri. Ya orang dia sendiri otomatis kan ditanamkan jiwa patriotik gitu, kayak lu harus membantu negara sendiri. Tolong, ini ada nih nasi bungkus gitu kan. Nih nasi kotak gitu. Ayo kerjain gitu. Ya fenomenanya nggak jauh-jauh kayak di negara kita lah. Kalau kerja sebagai desainer misalkan ya, di negara kita dibayar satu desain 2 juta. Kalau kita bekerja di Prancis, di London lah misalnya gitu, itu dibayar 20 juta. Ya bedanya kayak gitulah. Tapi itu nggak salah geng. Toh mereka kan mengabdi kepada negaranya. Alhasil negara mereka ikut maju dan nama mereka juga keren gitu. Lu orang mana? Gua orang India nih, Perindavan nih gue nih. Wah keren, negara lu maju. Wah kan bangga gitu kan. Dan perlu kalian ketahui geng, India nggak main-main soal project baru mereka. Mereka langsung menggandeng Jepang untuk project kedua mereka ini. Jadi pendaratan ISRO di bulan itu ada campur tangan Jepang. Dan nantinya mereka akan melakukan peluncuran pesawat ke Venus dalam 2 tahun ke depan. Gimana geng menurut kalian cerita pendaratan di bulan yang dilakukan oleh India? Kalian percaya atau enggak dengan fenomena yang satu ini? Kalau memang tidak percaya, coba deh tinggalkan alasannya. Tapi alasannya yang masuk akal ya, jangan menghina, jangan ya yang enggak lah gitu. Coba tinggalkan komentar di bawah.